sorry ya, untuk itu kemarin itu menurut saya KJ itu dirty boxing ya. Mungkin performa saya saat bertanding itu turun karena mungkin overtrain juga ya, bisa juga. Terus setelah itu oke lah, saya rubah semua. Jadi Mas ini ingin menjadi kickboxing nomor 1 di dunia. Kalau menang World Cup kan nomor 1 berarti kan? Nomor 1, iya nomor 1. Daging Talks to Learn. Orang mungkin cuma melihat prestasinya seorang Aziz Salim. Kali ini kita pengen bahas bagaimana perjuangannya untuk menjadi seorang Aziz Salim. Nah, beliau sudah bawa ini di depannya salah satu beltnya dari banyak prestasi Aziz Salim. Apa kabar Aziz Halo. Salim? Bang Atta, kabar baik. Akhirnya kita Gimana? ngobrol-ngobrol lagi ya. Akhirnya ngobrol lagi, nervous nih. Kembali lagi bawa sabuk. Kemarin bawa sabuk, datang lagi bawa sabuk lagi. Sabuk. Selalu bawa sabuk ya. Iya. Wah. Alhamdulillah. Dan bangga banget ya, ini salah satu atlet Indonesia yang bisa berprestasi di segala bidang. Bahkan sekarang ini sabuk yang baru sih menurutku. Ini kan istilahnya Baru sabuk. ada 2 sebenarnya. Yang satunya karena kan dari Solo saya, Mas. Jadi saya terlalu banyak bawaan. Jadi saya bawa yang ICB-nya. Oke, satu lagi yang GFC-nya ya. GFC-nya ya. ICB ini sabuk yang paling diimpikan semua influencer boxing. Dan sekarang Mas Aziz dapat melawan KKJ yang dua-duanya kan sama-sama pernah menang medali emas juga. Ya. Gimana setelah bertanding? Apa yang Mas rasakan? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ada senangnya juga. Terus bersyukur. Terus tetap sama sih, pengen belajar hal-hal baru kayak gitu. Tapi bener katanya Mas nggak expect menang. Aku lihat di video-video ada cuplikan gitu, katanya Mas Aziz nggak nyangka tiba-tiba menang. Itu bener nggak sih? Itu cuplikan aja itu sebenarnya, Mas. Oh, cuplikan doang. Ya itu kan di-cut. Nah sebenarnya gimana? Aku ceritain ya. Kalau itu dibilang saya gak yakin ya. Itu kan dicuplikan, sebenarnya aku bingung. Waktu yang mau diangkat tangan itu, aku jujur saya bingung. Bukan bingung berarti saya gak yakin menang. Saya bingung itu karena kan memang pertarungan itu saya kata Kaji kan dia kalah sama pengurus gitu kan. Dia bilang kalah sama pengurus. Padahal itu sanksinya kita nggak tahu sebenarnya. Saya juga nggak tahu sama siapa yang wasitin juri saya. Aku nggak tahu. Nggak kenal gitu. Iya, maksudnya mungkin cuman nggak tahu kan, itu petinju lama ya. Saya nggak tahu. Saya juga terjun ke tinju juga bukan baru ya. Saya terjun ke tinju itu baru, jadi bukan lama. Jadi saya gak kenal sih orang-orang. Terus dibilang saya curang, aduh saya bingung sih. Waktu itu mau diangkat tangan sih, karena kan pertarungannya aku jujur singit. Tapi di ronde 5 itu saya udah yakin sih saya menang karena saya mendominasi pertarungan kan. Tauntingnya makanya aku lihat banyak juga ya. Ya dia masuk beberapa, coba deh kalau di cek ulang. Terus saya kira itu ada apa tuh? Ada dimenangin KJ saya kira pas waktu itu. Makanya saya ini karena si MC-nya gak terlalu clear ya cara ngomongnya. Saya kira dia sebutnya Aziz Salim, ternyata dia red corner dulu baru Aziz Salim, baru saya tahu gitu. Nah, di situ kenapa saya kayak bingung. Tapi bukan berarti saya gak yakin menang. Soalnya saya udah selebrasi pas itu, Mas. Ronde 5 saya pas counting itu saya udah selebrasi sebenarnya. Sudah tahu saya menang gitu sih.
Jadi untuk kalau dibuat masalah tentang angkat tangan itu sih sebenarnya aku udah jelasin ini, saya memang bingung sih. Saya kira ya mungkin ada ya gimana ya, aku nggak enak sih sama pengurus sih. Kayak gitu sih supaya ada apa ya, triloginya kayak gitu sih. Cuman kan ternyata saya gitu sih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Berarti ini udah sabuk keberapa nih ya? Berapa ya? 8 atau 7 ya saya? 7 atau 8 sabuk guys. Ya, 7 atau 8. Dan ini pertandingan boxingnya Mas Aziz yang ketiga ya? Ini ke berapa? Berarti 1, 2, 3. Iya, ketiga. 3. Rekor 3-0. Wih, sadis juga Rekor. nih. Masih kecil. Masih kecil. Bakal ada pertemuan ketiga nggak? Ketiga, nanti kalau saya sih saya oke aja. Oke aja. Tapi aneh juga sih kalau sampai 3 ya. Cuman saya nanti lihat kan ini combat sports kan sekarang bukan hanya melihat tarungnya aja ya, tapi ramenya dan bayaran tentunya kayak gitu sih. Nanti lihat deh gimana. What's next, kita lihat dulu. Tapi bener ya, kemarin Mas Aziz menyentuh bayaran fighter dalam negeri tertinggi. Bener. Alah, gokil. Berarti kita sekarang nih tamu kita adalah the most expensive one ya. The most expensive one guys ya. Semoga terus. Amin. Berkah selalu. Karena Yang penting itu karena kerja keras gitu sih, bukan kebetulan, tapi work hard semuanya. betul. Gitu. Jadi nggak ada yang kita lihat itu instan karena untuk Ya, mendapatkan benar. yang bling-bling ini Iya. ataupun semua sabuk-sabuk yang Mas Aziz punya itu saya yakin pengorbanannya luar biasa. Karena sebelum tanding aja aku tuh dapat kabar Mas Aziz itu sampai ke Thailand. Yang pertandingan mana nih? Yang ini. Oh, bukan yang ya? bukan, itu yang pertama. Oh, pertandingan pertama. Kalau yang kedua itu saya di Jakarta saya. Mau ke Thailand, cuman waktu itu mepet sih, saya banyak shoot di sini, jadinya ya udahlah di Jakarta aja dulu. Gitu sih. Itu yang membuat Mas Aziz ini kemarin bertanding dengan sangat pede ya aku lihat. Sampai ronde 5 itu pedenya menari-nari deh. Berarti memang latihan itu nggak bohong ya. Mental yang hebat di dalam pertandingan itu lahir dari latihan yang begitu keras. Sebenarnya kalau kita bahas itu Mas, pertarungan saya kemarin sama-sama latihan keras sih. Kita juga lihat hasilnya. KJ juga keras. Ya kita juga bisa lihat, saya juga bisa lihat, wah dia ada perubahan sih. Lebih keras KJ yang sekarang atau KJ yang sebelumnya? Keras powernya maksudnya ya. Maksudnya lebih ngelawak, lebih apa ya? Lebih challenging. Mungkin karena ini kan rules boxing ya Mas. Hmm. Jadi mungkin ya ada tipis sih mungkin ya karena boxing. Tapi kalau ada tendangan sih mungkin beda cerita lagi ya. Kayak gitu. Karena kan kalau ada tendangan saya lebih dominan ke tendangan kayak gitu sih. Jadi Karena basicnya Mas di kick striking ya. ya kickboxing saya juga. Makanya saya lihat kemarin tapi dia banyak nunduk sih. Gitu, banyak nunduk. Terus mukul, terus ngajak clinching kayak gitu. Dia sempet, sorry ya, untuk itu kemarin itu menurut saya KJ itu dirty boxing ya. Dirty boxing. Kenapa saya bisa bilang gitu? Dia bermain kotor. Kenapa begitu? Kenapa saya bilang gitu? Dia main peluk, terus main pukul belakang kepala, main shoulder. Jadi ketika clinch dia pakai shoulder. Itu sebenarnya dia kira saya tidak tahu trik-trik itu sih. Saya bukan pemain itu. Untuk Haji mungkin dia kira saya pemain baru. Saya tahu trik-trik itu. Dia balas saya gini, saya balas balik ke dia. Dia ketawa waktu itu. Terus dia pukul belakang kepala saya ronde 5 pukul belakang kepala dia juga. Gitu. Jadi menurut saya sih dirty boxing sih. Kayak gitu. Jadi istilahnya revenge lah di situ ya. Maksudnya lu jual gue beli gitu ya.
Ya, Jadi kalau dia pukul ini, Mas Aziz juga ngelakuin itu. ya. Jadi menurut saya sih dirty boxing sih kayak gitu. Nah, orang kan udah ngelihat nih sekarang Mas Aziz berkibar lah di dunia combat sport. Sebenarnya awal mulanya Mas Aziz ke combat sport itu gara-gara siapa? Awal mulai ya, Mas. Awal mulai apa nih? Boxing ya? Combat sport lah. Combat sport. Fight. Pokoknya jadi as a fighter. Oh, jadi fighter. Sebenarnya saya start dari umur 8 tahun, Mas. Dari umur 8 tahun tapi saya bela diri karate. Oh, karate awalnya. Karate dulu. Dulu saya itu yang suruh ikut itu ayah saya. Karate. Dari umur 8 sampai 16 tahun tuh saya tanding terus karate. Terus 16 tahun saya pindah ke Indonesia saya. Terus saya langsung ganti ke combat sport sih, ke tinju sih. Itu waktu itu sih kenapa saya bisa ke combat sports, kenapa saya bisa ke tinju juga, terus kickboxing, karena itu dulu ayah saya sering nonton tinju. Oke. Jadi kebetulan kan ayah saya orang Filipina. Itu kalau Manny Pacquiao main, semua orang Filipina itu tidak tidur, nungguin kayak nonton sepak bola gitu, kayak nungguin sampai pagi. Local hero soalnya kan di sana kan. Ya. Nah, sampai kerja libur semua gitu. Jadi saya ikutan gitu aja nonton sih. Nah, terus ada salah satu keluarga ayah saya bilang, "Kamu jadi petinju aja," dia bilang. Salah satu keluarga ya bilang, "Kamu jadi petinju aja, soalnya karate tidak," itu dia bilang. Menurut dia tidak ada karir gitu sih. Mending kamu tinju aja biar jadi kayak Pacquiao gitu sih katanya. Oh, jadi Pas saya umur 3, masih muda sih kayaknya. Iya masih muda banget, aku nggak ingat sih umur jadi berapa. idolanya papa tuh Manny Pacquiao. Pacquiao. Kalau idolanya Mas Aziz yang paling Mas Aziz look up gitu, Boxing atau boxing siapa dan di bidang-bidang lain juga? kalau saya lebih ke itu sih, dia aktor aja sih. Yuri Boyka. Yuri Oke. Boyka. Fighter juga. Tapi kalau bukan, itu film sih. Oh, film. Oke. Aktor dia. Oke. Aktor. Tapi kalau fighter banyak sih, banyak banget. Termasuk banget. Pacquiao, Floyd Mayweather juga juga suka ya. Yang penting dia bagus main, berprestasi, saya suka. Menurut Mas semuanya pasti udah punya kerja kerasnya sendiri ya. Ya, jadi kalau saya mulainya di situ. Ada keluarga dari ayah saya bilang gitu ke saya. Terus saya cuekin sih waktu itu sih. Cuman pas saya beramau ke Indonesia itu saya ingat, iya ya, bener juga ya. Baru saya 16 tahun itu ke Indo cari camp boxing sih di Solo. Tuh. Terus ketemu sih di Solo di camp Han Academy. Situ sih awal mulainya dari situ. Jadi umur 8 sampai 16 tahun karate, 16 tahun join boxing, sampai 18 baru saya tanding tinju. Ya. Jadi malah awalnya boxing, Boxing awalnya. terus pindah ke kick, Terus main Muay Thai, Muay Thai. kickboxing. Pokoknya main aja sih semua. MMA main juga. Kayak itu Mas, belum tahu jalannya di mana. Pokoknya coba aja dulu. Cocoknya di mana? Jadi Mas ini menguasai banyak Bela bela diri ya. Banyak. Wushu, Boxing, boxing, terus kickboxing, Muay Muay Thai, terus itu Jiu-Jitsu juga, ya, wrestling, wrestling, MMA juga. 7. Terus sempat belajar juga karate, 8, terus arnes sempat belajar juga. Arnes tuh pakai stick. Oke, stick. Ya, belajar juga. Terus Arnes. banyak banyak ya. Menguasai lebih dari 10 bela diri. Ya. Gokil loh Aziz Salim ya. Menguasai lebih dari 10 bela diri, guys. Yang belum silat ini. Silat belum ya. Yang belum. Mas Aziz ini kan berarti udah di dunia combat sport ini kan 18 tahun ya. Combat sport dari ya 10 lebih ya, segituan ya. 18 tahun ya.
Ya, 15 maybe. 15 Ya. ya, 15 tahunan ya. Tapi kok aku lihat setiap bertanding tuh jarang bonyok gitu mukanya. Jarang robek, jarang berdarah-darah gitu. Ada kuncinya, Mas. Apa tuh? Lari-lari. Ngelak ya, ngelak. Set, set, set. Lari-lari aja. Enggak. Saya jarang bonyok ya. Karena Jarang. Yang aku lihat sih jarang. karena itu, Mas. Mungkin permainan saya lebih ke apa ya? Jadi saya punya footwork, terus saya main teknikal juga. Saya juga orangnya bisa pukul-pukulan, cuman lebih suka kalau menghindar gitu sih. Ya. Terus kalau ketika kena pukulan itu saya lebih ngikutin pukulannya aja sih. Tahu maksud saya, Mas? Jadi kalau impactnya dari kiri gak ngikutin ke arah sana gitu. Ya, ada contohnya gimana ya aku contohin. Semisal kalau dipukul kita tabrak tuh malah lebih Sakit. lebih sakit sih. Misalnya kalau tabrakan, kalau dipukul, ngelawan, pukul, Iya, patah dia kan. ya. Tapi kalau pukul ini. Semisal barang nih, nggak ada contoh ya di sini barang. Hmm. Kalau barang kita buang, kita berhenti aja, rasanya sakit. Tapi kalau dibuang kita ngikutin Iya ya. flow, Jadi nggak bisa sakit. dikontrol. Ya kayak gitu sih. Jadi ada teknik-tekniknya juga. Selama Mas berkarir di Combat Sport, siapa lawan tersusah menurut Mas Aziz? Lawan tersusah ya. Yang saya udah prime saya atau belum nih? Boleh lah sampai prime. Kalau prime saya Indo masih rata sih, masih sama. Aku nggak bilang saya hebat, cuman sama. Nggak lebih susah jadinya. Enggak, cuman yang paling sukses sih yang saya rasa aku ketemu orang luar sih. Orang Azerbaijan. Azerbaijan. Ya sama Rusia itu. Yang menurut saya berat sih gitu sih. Azerbaijan. Tapi kalau di Indo sih masih sama dengan skillnya sama kayak saya juga sih. Soalnya kalau tadi Mas Aziz sebutin Rusia, emang Rusia memang apalagi dari Dagestan ya. Wah, udah partner juga saya sama orang Dagestan. Udah sparring. Udah kuat Banget ya. kuat. Mas nggak mau tertarik gitu belajar di sana gitu setahun. Waduh, ke sana ntar ajarinnya gulat di sana. Jadi kami Nurmagomedov di sana ya. Aziz Nurmagomedov ntar. Tapi kan Mas menguasai banyak bela diri, bisa aja pasti. Bisa aja, cuman kembali lagi tujuan kita. Kalau tujuannya ke MMA mungkin boleh lah. Tapi tujuan saya kan ke striking aja. So, Mas. Jadi saya fokusnya ke striking aja. Gitu ya. Berarti Mas akan fokus di kick striking, kickboxing, striking boxing. aja. Ya paling semua striking aja. Boxing saya nggak begitu itu ya. Nggak begitu mungkin untuk ke profesional sampai dunia saya nggak begitu terlalu fokus di boxing karena kan saya udah expertnya di kickboxing saya. Mungkin kickboxingnya. Oke, let's see gimana nanti kickboxing maybe. Nah, siapa sih yang paling pengen Mas lawan di kick striking? Di siapa ya? Ya. Siapa ya? Di Indo siapa? Kalau di luar siapa? Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Nggak ada yang pernah pengen banget lawan siapa gitu nggak? Belum ada. Saya ketemu siapa aja sih sebenarnya. Ya. Katanya kemarin sempat di call out Ungke. Kalau untuk itu ya influencer ya. Ungke, yes, Ungke. Kalau untuk fighter beneran saya masih belum ya. Saya kalau fighter beneran ketemu siapa aja saya. Yang penting kalian udah tahu. Yang penting value-nya pas gitu ya. Ya. Kalau influencer mungkin Kakak Ungke kan dia bilang dia influencer ya. Ya mungkin Ungke untuk boxingnya ya. Oke. Ya. Bisa lah. Ya kemarin kita udah deal-dealan sih. Asik. Akan terjadi berarti ya. Ya ntar tinggal nunggu promotornya aja. Asik. Nego-nego promotor ya. Iya. Nah, sekarang kan karena orang melihat Aziz Salim, KKJ, Paris Fernandes,
dan lain-lain. Jadi inspirasi buat banyak anak-anak muda sekarang ini jadi pengen jadi fighter. Oke. Bahkan sekarang di SMP, SMA tuh udah ada tuh match-match Iya. sparring-sparring tinju antar sekolah, ada katanya antar mahasiswa juga. Dia ada. Ya kan, udah kedengeran gitu sekarang. Semasif ini nih. Orang dari kecil sekarang jadinya banyak Udah yang ikut pengen jadi combat fighter, sport, ya. combat sport gitu. Nah, Mas ngelihat ini seperti apa? Is a good thing or no? Kalau saya ya di mata saya sih, saya sebagai fighter ya mungkin lebih lebih bagus untuk itu ya, yang generasi baru daripada kalian kadang kalau ada masalah Tawuran. berantem di luar, jadi ada apa ya? Pelampiasannya. Ada Ada wadahnya. wadah, yes, ada wadahnya untuk apa ya? Fight di situ ya lebih safety. Terus untuk yang orang-orang yang mungkin tidak tahu bela diri bisa belajar juga gimana mengontrol emosinya juga, mengontrol ya jangan merasa itu, kadang kan ada orang merasa paling Jago. iya. Jadi ketika dia masuk ke combat sports itu dia akan belajar. Jadi kalau ada di mahasiswa mereka bikin event-event gini sih, menurut saya sih lebih bagus sih untuk generasi baru, lanjutkan terus. Kalau saya sih support aja. Menurut Mas Aziz, prestasi paling membanggakan di timnas Indonesia saat kapan? Membanggakan mungkin SEA Games. SEA Games, terus saya pernah itu juga sih bawa World Cup, cuman juara 3 sih waktu itu sih. Oh, Mas udah pernah main di World Cup? World Cup, tapi Juara 3? tapi saya akan mencoba lagi dapatin emas mungkin di bulan Oktober ya. Let's see. Oktober ini? Ya. Akan turun World Cup? Ya, nanti kita lihat deh. Akan main di Piala Dunia, guys, mewakili Indonesia. Ya. Gokil. Ntar di Uzbekistan, nanti kita lihat ya. Gimana? Nanti akan aku share infonya. Kayak gitu. Tapi kalau Mas di timnas gitu, itu biaya sendiri apa dari negara apa gimana? Biasanya dari negara sih. Oh. Negara. Kayak gitu. Jadi diterbangkannya juga sama negara gitu. Ya. Kayak gitu. Mungkin di situ sih. Oke. Itu kayak ada sistem gajinya juga gitu-gitu. Kalau itu ada sistem gaji. Kalau lagi platnas ada sistem gaji ya. Kita ada gaji, terus bonus juga sih. Bonus juga ada kalau Bonus ada. juara. Bonus ada. Terus itu juga ASN kita kasih pekerjaan. Kemarin saya ambil ASN kan, cuman masih nunggu nih. Oh, Mas ambil ASN juga? ASN, Kementerian Olahraga. Cuman belum ada panggilan, cuman udah di verifikasinya udah sih kayak gitu. Berarti Mas tuh waktu di SEA Games medali emas. Mas SEA Games 2023, terus pernah Asian Championship, terus World Cup sama Open Tashkent, main emas juga sih. Emas juga. Ya. Waduh, jadi penasaran nih kayaknya kalau ke Uzbek ikut kesana ngeliat Wah, langsung. Mas harus ke sana liburan. Aku tuh sering sono. Enak kan? Enak. Karena selain lingkungannya enak, tempatnya enak, terus ininya juga kan makanannya halal. Ya, lumayan. Yang penting jangan lewat seminggu, aduh nggak kuat sih. Kalau dingin ya, lagi musim dingin. Iya, pengen pulang ya. Jadi tandingnya kemarin dalam kondisi dingin. Di mana? Di World Cup. Iya, Uzbek. dingin. Dingin. Dan susah banget turunin berat badan juga. Iya. Enak dong orang sono ya. Enak. Mereka udah menyesuaikan kan. Iya. Kita dari negara tropis ke sana ya Berat. berat. Iya, Ya iya. gitu. Mungkin itu sih Mas, untuk yang Timnas. saya pernah dikirim beberapa tempat juga sih. Terus Pon turun lagi ntar. PON, tapi target saya pengen dapat emas itu sih, World Cup-nya. Emas World Cup. Mas World Cup pengen banget sih. Walaupun agak berat tapi
kita coba. Perunggu aja saya bisa dapat, Mas berarti bisa ya? Bisa. Itu turunnya Muay Thai, Kickboxing. kickboxing. Ya, Jadi World Cup kickboxing. kickboxing. Apa kick striking namanya? Enggak, jadi kick striking itu baru dibangun setelah saya lawan KJ Oh, yang kemarin. yang kemarin. Karena tidak ada jalannya, jadi bangun Nama baru lah. baru itu, apa itu, sanction baru ya, kayak gitu. Jadi kickboxing saya main. Kickboxing. Kickboxing. Kalau bahasa dunianya berarti kickboxing. Kickboxing. Jadi Mas ini ingin menjadi kickboxing nomor 1 di dunia. Kalau menang, kalau menang World Cup kan nomor 1 berarti kan? Nomor 1, iya nomor 1. Nomor 1. Cuman nanti saya sebenarnya pengen kickboxing itu ya. Ikut di pro juga, pengen coba main di Thailand nanti. Nanti next plan. Di Thailand. Ya, next plan-nya. Nanti let's see ya. Semoga lancar semua. Yang penting kalian doa saya. Itu dia, semoga terus membanggakan Indonesia. Let's go. Aziz Salim, apa saran terbaik dari Mas untuk generasi-generasi berikut yang sekarang mengidolakan Mas Aziz gitu? Kalian kalau dari saya ya, mungkin kalian lebih apa ya? Pertama harus belajar kan, kalau kita masuk ke hal combat sports atau kemanapun itu harus disiplin. Pertama disiplin, belajar respect ke orang juga. Terus jangan cari masalah duluan. Jadi tetap apa ya? Tetap humble. Ya gitu sih mungkin kalau dari saya sih. Jangan omongan jangan terlalu tinggi supaya tidak merasa paling tinggi. Gitu. Mungkin masuk apa tuh? Terus bol. Kok banyak komennya gitu ya di IG aku lihat. Ya. Tapi emang banyak komen kayak gitu tuh. Kayaknya kita ketawa gak berhenti ini. Ini masih ada sesuatu nih yang Mas Aziz ketawain banget. Sampai nangis nih ketawanya nih. Udah ada. Oke. Emang hal apa sih yang bikin Mas tuh jadi bikin menggelitik gitu? Itu Mas, kalau saya udah ketawa itu gak bisa berhenti. Oke. Masuk itu. Oke. Lanjut. Jadi kemarin tuh atlet sama atlet tapi dikemas seperti pertandingan influencer ya. Jadi ketika itu terjadi, jadinya seru menurutku. Seru. Karena Seru Mas, seru. nah, sekarang kan banyak nih fighter-fighter aku lihat yang penting call out dulu di sosmed padahal belum bisa boxing. Oke. Yang penting rame dulu. Kalau menurut saya untuk apa ya, boxing ya tinggal call out aja terus langsung naik itu bisa langsung main ya maksudnya ya. Itu tergantung kedua pihak sih, dari apa ya, orang pertama sama orang kedua. Kalau mereka mau ya pasti jadi, tapi kalau enggak ya enggak akan jadi kan. Terus tergantung promoternya juga kan, ada fighter promoter. Kalau dia tinggal call out aja, tidak rame, terus tidak ada promoter juga, Nggak bisa juga. nggak bisa juga sih sebenarnya. Terus menurut saya sih kalau apa ya, menurut mereka itu tinggal call out aja bisa langsung main, itu menurut saya sih ring itu tidak main-main sih. Jadi ring itu kan wadah para fighter.
itu nyawa sih di dalam ring itu. Jadi tidak bisa sih menurut saya, karena kan kalau dia mau naik ring tuh harus latihan keras, harus apa ya? Harus serius ya. Siapin mentalnya gitu-gitu sih. Semua Hmm. kayak gitu sih. Jadi menurut saya sih nggak segampang gitu yang orang bilang tinggal call out aja naik, enggak juga sih. Tergantung apa ya? Dua pihak sih. Gitu sih. Tapi kalau Mas Aziz sendiri pernah nggak takut sebelum masuk ring? Takut nervous aja sih. Nervous? Ya, nervous aja. Dulu ya. Oh sekarang nggak? Sekarang nggak begitu sih. Ada, cuman nggak begitu, Mas. Nggak begitu. Karena saya udah pemain lama juga, saya percaya dengan kerja keras saya, percaya skill saya. Jadi saya tidak, sebenarnya kadang saya ada rasa tidak ada takutnya gitu sih. Cuman saya cari-cari aja supaya saya takut, supaya saya lebih waspada gitu sih. Kayak gitu. Jadi saya kadang saya mikir-mikirin aja, oh saya lebih lemah dari dia kayak gitu. Supaya Supaya saya waspada gitu. supaya nggak terlalu Karena overconfident ya. Yes, kalau saya confidence terus sebenarnya lebih bahaya sih untuk saya kayak gitu. Jadi saya kadang aku rasa lebih confidence dari lawan saya lebih cari, wah saya lebih lemah dari dia, saya lebih dia lebih bagus dari saya kayak gitu. Jadi saya lebih waspada kalau saat bertanding kayak gitu, Mas. Jadi memang waspada tuh penting ya untuk seorang petarung. Nervous itu penting, Mas, karena kalau kita punya rasa nervous, kita itu mainnya lebih hati-hati. Jadi nggak berantakan gitu ya. Ya, kayak gitu. Lebih matang juga nanti ngeluarin. Benar, Mas. Nah, apa rasa sakit terbesar yang pernah Mas Aziz rasain selama jadi petinju? Rasa sakit. Iya, rasa sakit tuh kayak titik terdown ataupun secara mentally, fisik dan lain-lain. Kalau saya apa ya? Dulu saya sempat menyerah. Oh, jadi Mas Aziz sempat pengen menyerah. Iya, sempat dulu. Bukan menyerah itu ya. Jadi masuknya menyerah ya. Jadi dulu saya sering latihan, Mas. Saya latihan itu dari pagi sampai malam baru pulang saya. Pagi saya kadang istirahat di camp. Jadi rumah dekat, cuman saya istirahat di camp, kadang aku keluar makan lanjut ke camp terus lanjut latihan. Sampai jam 9 baru pulang. Kadang mama saya sih marah ke saya kan, nggak pernah pulang gitu. Nah, saya latihan keras Jadi Mas tuh bener-bener setiap hari gitu latihan. tiap hari. Itu dulu saya tidak tahu tentang sport science. Jadi saya latihan overtrain tuh kalau masuknya ya. Dari pagi sampai malam, semua kelas saya ikutin. Semua kelas. Ya, Dari pagi sampai malam. pagi sampai malam. Gila. Itu pelatih saya sampai bilang ke saya, kamu istirahat aja, dia bilang. Sampai dia suruh saya istirahat. Bukan biasanya pelatih bilang, ayo latihan. Tapi saya disuruh istirahat. Saking rajinnya latihan. Ya, My terus God. waktu itu saya tanding terus kalah. Tapi saya rasa saya udah latihan keras. Saya train hard. Saya setiap hari di camp. Apa kurang saya kayak gitu. Jadi saya kalah, sempet down sih waktu itu. Tapi saya tetap ke camp sih. Jadi saya sempet mau menyerah gitu. Cuman saya di camp latihan tetap sansakan gitu sendiri pagi. Terus saya sempat ngobrol sama pelatih saya juga sih. Kayak yang ngobrol aja sih tentang apa yang itu, maksudnya kayak kurang gitu. Terus dulu sempat pelatih bilang itu ya, saya ingat dia bilang jangan overtrain aja sih, itu aja sih dia bilang. Karena
mungkin performa saya saat bertanding itu turun karena mungkin overtrain juga ya, bisa juga. Terus setelah itu oke lah saya rubah semua, saya belajar sport science juga, saya udah rubah. Terus itu semua ada hasilnya gitu sih, kayak gitu. Makanya banyak kalau saya ketemu orang-orang yang udah juara gitu ya. Awalnya sebelum dia tahu sport science dan lain-lain, semuanya overtrain. Ya benar. Pengusaha yang sukses juga kebanyakan overwork, Oke, overtime. yes. Jadi memang ada harga yang dibayar mahal untuk dia jadi seorang juara gitu. Dan mereka tuh karena nggak pernah puasnya sih mas. Jadi latihan Benar, satu benar, dia nggak benar. pernah puas. Benar, Hungry terus. Iya benar. Dan itu mas umur berapa tuh? Selapar itu dulu. Saya umur 16 16 tahun. 16 tahun. Nggak disuruh orang tua bahkan. Enggak suruh apa? Latihan. Oh disuruh latihan gitu. Enggak. Nggak disuruh. Enggak ada. Dari pelatih saya juga enggak ada. Tetap saya aja datang sendiri latihan. datang pagi. Saya jam 4 biasanya jam 4 itu saya juga lari pagi. Jadi habis sholat itu lari. Terus kadang malam Lari lagi. saya lari malam jam 11, jam 12. Lari lagi. Lari saya. Cuman itu saya nggak sebut di itu karena kan mereka nggak perlu tahu apa tuh Perjuangannya. Iya, maksudnya orang nggak perlu tahu. Saya juga nggak perlu lihatin ke orang kan. Saya sempat latihan gitu. Tapi itu kan masuk overtrain saya. Jadinya saya rubah kan. Lihat, wah kayaknya saya terlalu over ya. Kenapa saya performa saya turun saat bertanding? Padahal saya latihannya keras banget. Ternyata salah sih. Jadi latihan itu harus ada naik, ada turun, ada naik lagi, ada turun, istirahat. Jadi istirahat itu penting sih guys. Istirahat itu penting mas ya. Ya istirahat penting, tidur. Tapi kalau di sini fenomenanya aku lihat kalau anak-anak zaman sekarang udah disuruh latihan sama coachnya aja suka pada nggak datang. Kalau ini udah kelebihan latihan malah latihan lagi gitu. Sampai coachnya bilang udah kamu istirahat. Ya saya Saking seringnya sampai pelatih saya bilang gitu sih. udah kayak Cristiano Ronaldo ya mas ini ya. Ronaldo kan gitu belum mulai latihan dia latihan sendiri. Ya, Nanti orang saya- udah pada pulang ya, dia ya. masih latihan sendiri lagi. Benar. Dulu saya itu karena dedication saya tinggi juga kan. Jadi ya, cuman semua itu saya rubah sekarang sih. Jadi nggak begitu kayak saya sekarang lebih itu mas, lebih trainnya work hard tapi smart juga. Work smart ya. Ya, jadi hard tapi ada smartnya. Oke. Apa yang Mas Aziz lakuin setiap hari walau lagi nggak semangat? Pasti kan orang ada tuh. Lagi nge-gym, iya. nah hari ini udah nggak semangat. Oke. Lagi lari, udah nggak semangat. Nanti baru kok seminggu depan semangat lagi atau bulan depan atau tahun depan. Gimana Mas ngelawan rasa Oke mas, bisa aku jawab nih. Itu pertanyaan yang sering ditanya ke saya sebenarnya. gitu? Karena teman-teman lain juga kan orang-orang juga lihat kok saya nggak pernah capek-capek gitu ya. Katanya saya nggak tahu ya. Terus dia bilang kok bisa gitu ya, sendiri pun bisa itu. Jadi semangat gitu katanya. Kadang aku latihan sendiri juga tanpa siapapun tetap latihan saya kan. Di pikiran saya sebenarnya gini mas. Pertama saya udah mulai perjalanan ini. Terus ngapain saya sia-siain? Kayak aku main-mainin aja. Jadi kalau aku udah jalan ini saya udah yakin saya all out di situ. Terus saya di pikiran saya ada tujuan juga, Mas. Jadi saya ada tanggung jawabnya. Wah, ini target saya tahun ini. Terus target apa berikut eventnya ini, target berikutnya. Kayak gitu sih. Makanya kenapa saya bisa semangat karena ada targetnya juga sih. Ada goalsnya ya? Ya goals kayak gitu. Jadi kayak saya pengen masuk timnas nih, nggak mungkin lah saya latihan harus pelan-pelan, harus kenceng. Nggak mungkin timnas itu latihannya ringan. Mau jadi juara SEA Games nggak mungkin ringan juga kan kayak gitu mas. Jadi saya punya target, makanya kenapa saya bisa membuat apa tuh motivation
ke diri saya, mungkin itu sih. Nah, itu mirip guys. Ketika aku pernah ditanya orang gini, "Bang, memang aku bukan di boxing ya. Bang, kenapa nggak capek-capek?" Karena ada Ya target. kontennya. Iya, konten, kerja, meeting, syuting. Kok nggak ada capeknya bang? Kadang-kadang malam masih main bola, aku sampai jam 12 sampai jam 1. Over juga mas jadinya. Iya. Tapi itu karena apa ya? Passion dan Ya dari hati dari ya, Mas. hati Ya, dan termotivasi. Dan itu ternyata jawaban yang sama dari Mas Aziz tadi ya. Ketika kita punya target sesuatu, itu targetnya dimasukin ke dalam diri, wah jadinya kayak Haji Salim gitu. Kerja terus, latihan benar. terus. Jadi kayak Mas Atta juga. Amin. Kalau Mas bisa menjabarkan apa jadwal sehari-hari seorang Haji Salim? Saya ya. Oke, dari bangun tidur. Ini biar diikutin nih sama teman-teman yang muda-muda nih biar jadi seorang champ. Saya kalau sekarang ya, saya dari bangun tidur breakfast dulu saya. Karena saya orangnya tidak bisa langsung aktivitas tanpa breakfast. Saya nggak fokus. Oke. Jujur saya nggak fokus. Jadi saya breakfast dulu, terus mungkin Jogging. apa ya, nggak cuci badan dan lain-lain. Prepare barang kit jogging itu sih. Latihan pagi, fisik saya latihan pagi. Oh pagi fisik. Fisik saya. Oke. Habis latihan pagi fisik pulang. Saya balik istirahat sih. Tidur dulu. Ya, kadang rest, kadang jalan. Kadang saya jalan, kadang saya itu Jalan kaki. jalan buang waktu aja sih. Kalau kosong ya. Tapi kalau Lagi mau tanding? oh bukan, itu yang biasa aja. Oh biasa, oke. Ya, tapi kalau lagi ada kerjaan kan saya lagi itu juga kan ngonten juga kan. Jadi bikin konten. Kadang mikir-mikir itu aja sih, kayak apa idea gitu sih ya. Idea, terus kadang tulis program kayak gitu sih. Terus pulang istirahat saya. Oke. Harus istirahat saya. Kalau nggak istirahat ntar sore lemes. Jadi saya kan dulu kan overtrain. Jadi saya rubah semua sekarang. Setelah latihan pagi saya ada istirahat. Terus sorenya lanjut latihan lagi. sih. Ya. Kadang saya bisa 2 kali latihan, bisa 3 kali. Gitu. Kadang sore sampai jam 7 mungkin, terus malam saya bisa latihan lagi sih. Kadang. Tergantung badan jadi saya. Pagi udah latihan, sore latihan, malam latihan lagi. Ya. Tapi tergantung yang satunya ekstra aja. Oke. Jadi kayak badan saya itu mas gak bisa berhenti, jujur. Saya Kayak itu mesin berarti ya badan Mas Aziz ya? kalau disuruh full rest nih sehari nggak bisa. Saya harus aktivitas kayak gitu sih. Nggak tahu juga sih kenapa. Jadi harus mungkin minimal ada padding, ada jogging kayak gitu. Jadi Gerak kalau lah pokoknya. ya full rest tanpa ngapa-ngapain nggak bisa sih. Kayak gitu. Jadi udah jadi kayak kebiasaan gitu mungkin ya. I don't know. Cuman saya ganti gitu sih. Jadi nggak overtrain lagi. Apa hal yang harus Mas korbankan demi tinju? Wah, itu berat sekali nih. Korbankan demi itu ya. Kalau dibilang demi karir ya ini. Iya, demi karir. Demi karir. Pertama mungkin aku harus ninggalin ya keluarga ya. Harus jauh. Terus ya saya harus TC, harus apa ya, harus jauh dari keluarga aja sih, itu mungkin. Kadang pun saya tidak punya waktu juga sih untuk keluarga kadang gitu sih. Mungkin lebih berat di situnya aja sih. Tapi kalau hal-hal lain seperti hal-hal yang saya jalan sih, saya enjoy aja. Enjoy aja, karena kan semua saya jalan dari hati. Jadi sukses itu ada harganya ya guys ya. Ya. Dan itu yang dilakukan sekarang. Nah, Mas Aziz kan banyak menangnya. Ada kalahnya juga. Pasti ada kalahnya dong. Ada. Nah, kekalahan apa yang paling memberikan pelajaran untuk Mas Aziz? Pelajaran semua. Kekalahan saya itu koreksi diri di mana salah saya,
bukan hanya bertarung ya, tapi saya lihat juga secara eh apa itu yang lingkungan saya gitu. Jadi dulu yang paling kasih saya pelajaran itu pas waktu saya kalah low kick. Dulu saya sempet TKO low kick di MMA. Kalah low kick. Ya, karena saya dulu dikasih tahu, cuman saya agak dibilang gimana ya, keras kepala ya, gak mau denger. Jadi merasa itu yang saya belajar sih. Kadang eh, orang pelatih kasih tahu tidak mau dengar sih, itu salah juga sih. Harus dengar apa pelatih yang kasih masukan, harus didengar. Jadi dulu dibilang belajar saya blok gini-gini, cuman saya gak dengar sih waktu itu. Jadi saya kalah di situ, saya belajar. Terus yang kedua saya kalah sama orang Azerbaijan. Azerbaijan ya. Jujur saya banyak banget belajar sama si orang Azerbaijan itu. Soalnya saya dimain-mainin sih waktu itu. Apa pelajaran paling berharga menurut Mas? Pelajaran mungkin lebih ke itu ya. Pertama harus dengar apa pelatih kasih tahu ya. Karena kalau fighter itu terlalu, kan wajar lah, fighter kan nggak keras kepala lah. Oke, tapi kita harus dengar yang lebih, maksudnya yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kita harus dengar. Terus yang kedua saya mungkin belajar apa ya, dari low kicknya itu sih. Oke. Itu Jadi setiap kekalahan tuh banyak pelajaran berarti ya. banyak, tergantung situasinya gimana. Masih banyak sih sebenarnya, cuman aku nggak bisa explain semua ya. Gitu. Mungkin itu yang bikin Mas Aziz di Indonesia menang-menang terus ya. Dulu saya masih muda juga sih waktu itu. It's okay lah, saya kalah waktu itu. It's okay. Cuman sekarang kan saya pas naik umur 26 tahun saya udah mungkin matang ya, dibilang sampai sekarang. Jadi saya lebih apa ya? Ya lebih matang di bidang saya. Gitu. Nah, gimana Mas ngerespon untuk orang-orang yang dari dulu tuh selalu meragukan seorang Aziz Salim? Respon ya. Saya sebenarnya orangnya agak cuek. Cuek. Agak cuek. Saya orang komen apa? Komen apa? Iya Mas, untungnya saya orangnya itu apa, cuek. Jadi orang mau komentar saya apa, mau bicara saya gini apa, saya nggak bisa, saya gini, saya nggak percaya. Saya kayak gini, kayak lebih percaya diri saya gitu sih. Jadi omongan orang itu saya nggak percaya gitu. Jadi kalau ada omongan negatif gitu, saya kan orangnya lebih ke positif Mas. Saya mindsetnya lebih ke positif. Jadi kalau ada negatif gitu saya kayak kamu bicara aja kayak gitu. Jadi saya lebih kenal diri saya daripada orang lain gitu sih. Jadi saya kayak cuek aja sih. Dulu saya itu sempet dibully sih. Dulu saya ikut tinju, saya kan kurus dulu. Oke. Kurus. Awalnya dulu Aziz Salim itu dibully Ya kurus saya. Dulu. karena kekurusan. Kurus saya. Saya dulu kurus. Saya ada fotonya sih, cuman gak kecari. Saya dulu kurus. Terus ikut tinju. Saya dibilang, "Kamu orang kurus, ngapain ikut tinju? Tinju itu berotot," gitu-gitu sih. Cuman saya gak begitu itu. Saya cuek aja, saya tetap latihan karena saya tahu sih setiap kita jalan itu ada proses yang apa ya, yang bagus kayak gitu. Jadi saya tetap lanjut aja sih. Mau orang ada omongan ke saya gini, saya nggak pernah urusin hidup kamu. Terus apa ya, gak mungkin lah untuk apa ya, down saya hal-hal kayak gitu. Kalau saya tanya mungkin nih sebelum kita masuk ke rapid question terakhir, Mas Aziz punya pengalaman spiritual nggak saat sedang berlatih di tinju ataupun di kehidupan sehari-hari yang benar-benar berkesan gitu sama Mas Aziz? Spiritual ya. Spiritual Kayak misalnya tiba-tiba di ring ada ngerasa bantuan dari Allah apa gimana gitu. kalau itu pasti sih. Itu pasti. Saya juga tahajud juga kalau mau tanding. Dulu saya juga main SEA Games itu saya hampir tahajud. Saya itu
tiap kali mau tanding itu, jadi saya nggak tahu ya. Saya nggak bilang itu ya. Saya sholat tuh bolong-bolong, Mas. Saya jujur aja bolong-bolong. Cuman kalau saya mau tanding itu, saya kayak merasa itu ada hari yang kayak saya itu kayak dibangunin jam 1, jam 2, kayak tiba-tiba saya bangun gitu. Tapi itu terus-terusan sampai hari, Setiap hari. tiap hari itu. Jadi saya di mindset saya sebenarnya agak kayak ngikut, malas dibangun, cuman kayaknya saya dibangun untuk sholat kayak gitu sih. Nah, jadi saya itu aja. Pedang malam ya. Jadi bener ya, doa malam itu bener-bener Ya, kabul gitu. jadi ada gitunya sih. Cuman saya gak pernah itu kan. Ya pastinya bantuan dari atas juga kan. Nah, ada gitu. Terus saya juga belajar meditasi juga belajar saat sebelum bertanding juga kayak gitu. Terus saya psikolog, gimana membaca psikolog lawan juga saya belajar juga sih. Oh, dipelajari juga. Ya, jadi kalau tarung itu menurut saya bukan hanya tarung, Mas, bukan hanya tarung, tapi kita harus tahu titik-titik lemah lawan di psikolog, di badan, harus tahu kita. Aura semua. Kita harus tahu energi juga kayak gitu. Saya mungkin dengernya kayak agak aneh ya, cuman itu yang saya pelajarin sih. Kira-kira Mas sampai umur berapa masih mau boxing? Tinggal berapa tahun lagi masih mau boxing? Masih mau jadi fighter gitu? Fighter ya. Saya sekarang 28, Mas. Terus kalau main saya bilang 31. Cuman hati saya belum. Masih bisa lebih panjang gitu. Masih bisa lebih panjang gitu. Hati saya masih belum. Hati saya bisa. Sampai 35. Maybe. Atau 35. kayak Ronaldo 41 masih main di Piala Dunia. Cuman kalau tinju susah ya Iya, kayaknya. bahaya. Iya. Dangerous ya. Tapi ada juga sih yang juara-juara dunia masih main sih. Cuman dari hati saya belum, Mas. Saya belum tahu kapan berhenti. Cuman dari mindset saya 31. 31. Cuman belum, lihat dulu. Kita bikin itu dulu. Bikin bangun legasi dulu. Semoga itu bisa jadi juara dunia juga sih. Oh, itu target selanjutnya berarti. Ya, saya mencoba. Menjadi juara dunia. Ya. Waduh, target selanjutnya Aziz Salim, guys. Semoga bisa tercapai nih ya, bawa Amin. merah putih mendunia. Yang penting itu latihan keras, terus fokus gitu aja. Mas ada kata-kata motivasi nggak dari orang, entah Mas baca buku atau dari TV atau dari orang tua yang bikin Mas semangat terus sampai hari ini? Bikin saya semangat terus. Aku itu alhamdulillah mama saya itu support saya terus. Jadi mama saya kalau saya mau tanding itu dia agak khawatir saya, tapi dia kasih masukan saya terus. Kayak dia gak saya hati-hati ya kayak gitu. Terus kamu itu hajar lawannya kayak gitu-gitu aja. Jadi dia selalu WhatsApp saya, Mendukung ya, support. mendukung, support. Jadi saya tidak ada beban, maksudnya untuk keluarga kan saya beban itu gak ada beban. Terus untuk buku yang saya baca sih gak ada sih. Cuman saya ya punya tujuan aja itu sih yang membuat saya ya. Purpose-nya orang tua gitu ya. Ya orang tua itu pasti. Oke, kita masuk ke pertanyaan cepat ya. Kalau bukan jadi petinju, Aziz Salim akan jadi apa? Wah, itu. Saya dulu mau jadi dokter. Mas. Dokter. Yes. Cuman nggak tercapai. Dulu pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter saya dulu. Beda banget ya dari petinju jadi dokter ya. Iya, jauh banget. Jauh banget. Nah, ketika Mas Aziz Salim punya anak, apakah anaknya boleh menjadi seorang fighter? Apa mending profesi lain? Kalau saya nanti ngikut aja sih, lihat dulu. Saya support aja sih. Oke. Kalau saya punya anak sih saya support aja. Dia maunya di mana
Ntar kita lihat. Oke. Ya, kalau dia mau jadi petinju ya mungkin bagus lah. Baik. Kita masuk ke rapid question. Tinju profesional atau influencer boxing? Bisa dua nggak? Sekarang kayaknya dua. Ya sekarang Karena tapi saya kalau- pegang ini ya. Kalau disuruh pilih salah satu. Salah satu saya mungkin hati saya di profesional ya. Uang atau sabuk juara? Sabuk juara Itu lebih berharga dari uang. lebih berharga. Uang nanti ngikut aja. Walaupun harganya sekarang paling mahal ya. Oke. Mike Tyson atau Muhammad Ali? Dua-duanya bagus sih, but I choose Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yes, greatest of all time. Goat. Ya. Goat. Chris John atau Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Waduh. Mana nih? sama-sama bagus nih. Iya. Dua-duanya. Nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Susah ya? Ya, legend Chris John saya kenal juga. Oke. Ryan Garcia atau Gervonta Davis? Saya lebih Davis. Davis. Yes. Karena lebih suka yang gesit-gesit ya. Tapi gue Ryan oke juga sih. Cuman Cepet juga, saya gesit banget. Cuman saya lebih suka ke itu Davis. Ryan Garcia dia bagus, dia menginfluence juga bagus sih. Cuman saya lebih ke Davis karena Davis lebih menurut saya di IQ-nya lebih tinggi ya. Lebih bagus kayak gitu. Oke. Menang KO atau menang angka? Kayak poin. Oke. Karena KO itu gak gampang sih menurut saya. Menurut saya gak gampang sih. Kecuali orangnya itu punya bakat knockout power. Kayak gitu. Tapi kalau saya memang mainnya poin mau disuruh KO gimana? Mungkin lebih ke poin saya. Saya poin karena lebih suka main hitung-hitung aja. Gitu. Bakat atau kerja keras? Waduh, ini bakat atau kerja keras. Mana ya? Kalau saya sih masuknya bakat ya. Cuman saya tambahin kerja keras juga ya. Mana ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kerja keras lebih bagus sih. Kerja keras. Gitu Lebih bagus sih. kerja keras. Ya, tapi bakat juga masuk oke juga sih. Karena bakat tanpa kerja keras juga Iya. sama aja nggak jadi apa-apa ya. Ya. Kalau saya gitu sih, dua-duanya. Fokus atau percaya diri? Fokus atau percaya diri ya. Mungkin lebih ke dua-duanya juga sih saya. Tapi saya lebih pilih fokusnya sih. Fokus. Tapi saya lebih ke dua-duanya kalau itu. Juara dunia atau dikenang orang? Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia. Juara dunia pasti akan dikenalin orang. Betul. KKJ atau kakak Ungke? Apa nih? Untuk apa nih? Nggak tahu kalau disuruh pilih. Oh, pilih aja. Pilih. Pilih aja Kakongke. Kakak Ungke. Kakongke. Kakongke masih oke lah. Kalau KJ sama saya itu energinya lain jadi tabrakan. Oh, itu. Gak nyambung. Putra Abdullah atau Ronald? Putra Abdullah. Wow. Apakah ini akan terjadi? Karena ini kayaknya orang tunggu-tunggu loh. Pancingan ternyata. Terkena pancingan ya. Pancingan ternyata kena saya. Alright. Terima kasih banyak Mas Aziz. Thank you so much. Mungkin terakhir motivasinya buat anak-anak muda yang pengen jadi seorang juara. Motivasi mungkin ini aja. Kenalin diri kalian daripada orang lain gitu aja. Fokus ke diri sendiri. Itu dia Aziz Salim. Makasih
Aziz Thank you. yang udah selalu main-main ke sini Siap. dan udah bawa juga nih beltnya yang Siap. kinclong banget. Beltnya untuk kita semua ini. Waduh, masya Allah. Ini ngelihat belt ini ya. Ya. Aku Kayaknya tuh- cocok untuk Mas Atan. Gua kalau megang belt ini takutnya habis ini disuruh turun ring juga. Suruh di call out ya. Di call out gue. Waduh. Apalagi kalau mau turun ring ini kan harus latihannya harus lama kan. Latihan. Heeh. Ya lihat kondisi. Ada yang cepat belajar, ada yang Lama ya. Iya. Kalau Mas Ata yang pegang pasti semua nggak berani. Soalnya ini salah satu menurutku ya belt yang desainnya paling keren gitu, ice gitu loh. Apa? Kinclong-kinclongnya Iya, gitu loh, iya, kayak iya, rapper-rapper luar negeri gitu. Apalagi foto master baru ya, pakai kalung, Waduh. Bangsa. Cieey. Cocok tuh. Thank you Mas. Pokoknya sehat terus, sukses terus. Semoga terus menginspirasi. Semoga apapun yang disampaikan kita bisa lihat perjuangannya Aziz Salim dari dulu sampai sekarang. Gimana disiplinnya, gimana dari kecil rasa laparnya ingin mencapai sesuatu, dia latihan terus. Bahkan sampai coachnya yang suruh berhenti saking rajinnya beliau latihan. Dan itulah hasilnya gitu. Ketika kamu rajin, ketika kamu lebih rajin dari orang lain, ya kamu punya 7 belt, 8 belt kayak beliau dan berprestasi juga untuk tim nasional Indonesia. Ya, saya percaya Mas Ata juga sama. Amin. Work hard kan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.